Panji Gumilang itu sendiri itu membuat banyak rekening-rekening yang untuk mengumpulkan dana dan mentransfer dana-dana tersebut kepada person-person tertentu yang membackup gerakan ini supaya nggak ditangkap, dan itu kan harus di backup oleh struktur atau pejabat-pejabat intelijen dan sebagainya. Okay. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum. Waduh, benar dugaan selama ini. Pantas saja dibackingi banyak jenderal dan intelijen. Ternyata Panji Gumilang berikan transfer rutin kepada para jenderal ini. Mahfud MD minta Bareskrim segera ambil langkah tegas. Ya, Panji Gumilang itu sendiri itu membuat banyak rekening-rekening ya. Kita juga itu yang pejabat-pejabat di tingkat desa, Musa, Ibrahim, Soleh, kemudian Nuh ya, atau gubernur ya. Itu juga memiliki rekening-rekening atas nama bukan nama asli. Jadi ada semacam intention untuk membuat illicit flow. Illicit flow itu dalam antropologi itu disebut sebagai intention untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal ya, yang melawan hukum. Dan kita sudah pada waktu itu sudah merencanakan juga memang untuk mengumpulkan dana dan mentransfer dana-dana tersebut kepada person-person tertentu yang memang sudah ada dalam perencanaan, misalnya untuk yang membackup gerakan ini supaya nggak ditangkap dan sebagainya, karena membawa ide negara Islam kan sesuatu yang sangat sensitif, mengerikan, kemudian radikal ataupun yang sangat subversif. Dan itu kan harus di backup oleh katakanlah struktur atau pejabat-pejabat intelijen dan sebagainya. Okay. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali, karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Terkuak rahasia besar, alasan dibalik Panji Gumilang memiliki ratusan rekening yang mencurigakan. Rupanya, menurut kesaksian dari Al-Haidar, seorang pengamat terorisme, yang juga mantan jamaah NII-KW 9, membongkar trik Panji Gumilang untuk menyembunyikan harta hasil kejahatan atau tindakan melawan hukum, yaitu dengan membuat ratusan rekening dengan identitas palsu. Adapun dana-dana hasil kejahatan tersebut ternyata juga ditransfer kepada beberapa pejabat, terutama para intelijen, untuk membekini Panji Gumilang agar tindakan kejahatannya tidak sampai ditangkap oleh aparat penegak hukum. Pantas saja, jika sebelumnya Panji Gumilang merasa kebal hukum, dan merasa banyak para tokoh pejabat yang membela dirinya. Diberitakan juga sebelumnya, bahwa Panji ada sosok intelijen yang membekini Panji Gumilang. Sosok tersebut diantaranya adalah Jenderal Hendro Priyono, Muldoko, dan Wiranto. Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, Panji Gumilang menggunakan 6 identitas palsu untuk melancarkan aksinya dalam melakukan tindakan kejahatan ini. Panji Gumilang itu menggunakan 6 identitas palsu. Berarti ada KTP-nya? Iya, ada Abu Toto, Abu Ma'arik, ada KTP-nya juga. Kemudian ada Abdus Salam,
Abdul Rashid, macam-macam itu. Jadi Panji Gumilang kemudian namanya. Jadi ada 6 identitas palsu yang memang dipakai ya. Kita bahkan nggak tahu lagi yang mana identitasnya yang asli gitu, nggak tahu lagi. Dan ini saya kira ini adalah tindakan yang sudah mengarah kepada illicit flow tadi, bahwa ada niat-niat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk penggelapan, pengelabuan ataupun penipuan dan sebagainya. Kalau dia pakai rekening ya, walaupun melanggar tadi palsu identitasnya, ada yang 5 palsu. Sebenarnya melalui rekening itu gampang ditelusuri, karena rekening itu ada catatan, ada jejaknya, ada paper trailnya. Justru kalau tunai yang susah ditelusuri, karena kalau tunai itu dia anonimus ya. Anonimus itu tidak ada catatan, tidak ada jejak, tidak ada paper trailnya ya. Kalau memang sumbernya itu berasal dari sumbangan anggota NI segala macam ya, dilihat dulu semua dalam rangka apa ya. Kalau terkait dengan organisasi terlarang atau terkait dengan kegiatan terorisme, kalau dia menyumbang ke 3 hal yang dilarang, kalau teroris financing, pertama menyumbang kepada teroris, manusia teroris, yang kedua menyumbang kepada organisasi terorisme, yang ketiga menyumbang kepada kegiatan terorisme itu sendiri. Itu diatur di Undang-Undang Teroris Financing. Selain ada Undang-Undang Terorisme sendiri lagi ya, tahun 2002 ya. Nah, untuk memeriksa apakah ini cuci uang apa enggak, polisi bisa melakukan penyelidikan ya. Sudah ada laporan awal dari PPATK, hasil analisis ya. Polisi dalam penyelidikan mencari bukti permulaan yang cukup. Minimal ada 2 alat bukti sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan tadi. Kalau udah ada 2 alat bukti dari masing-masing unsur itu, berarti sudah ada tindak pidana TPPU dan sudah ada calon tersangkanya. Panji Gumilang sendiri memiliki hubungan khusus dengan para petinggi tentara dan pemerintahan hingga politikus. Sejak didirikan pada 1996, banyak tokoh yang hadir di Al Zaitun. Bahkan, Al Zaitun juga dimanfaatkan oleh para politikus untuk meraup suara yang besar. Mengenai isu kedekatan Panji Gumilang dengan para jenderal dan pejabat tersebut, sudah dijawab saat pemeriksaan di Bareskrim. Ada nama Kepala Staf Presiden Muldoko, Jenderal Bintang 4, Purnawirawan Jenderal, mantan Kapolri, hingga mantan Kepala Badan Intelijen Negara Amhendro Priyono yang disebut-sebut dekat dengan Panji Gumilang. Menurut informasi dari Al-Haidar, pengamat terorisme, tak menutup kemungkinan nama-nama backingan Panji yang selama ini beredar memang menerima sejumlah transferan uang untuk menjamin bahwa gerakan Panji Gumilang tak akan tertangkap polisi ketika akan melakukan aksi kriminal. Penyidik kini tengah mendalami dan mencari alat bukti terkait tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang dan jajarannya yang didapat dari hasil curian dan tindakan kejahatan lainnya.